Selamat pagi Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan sebuah tools atau aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan analisis media sosial. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, bisa melakukan registrasi dan kali ini saya akan memperkenalkan tentang Netlitik. Netlitik, Bapak Ibu yang belum memiliki akun bisa melakukan registrasi di netlitik.org. Nah, Bapak Ibu nanti ketika diklik nanti kita bisa, menggunakan akun Gmail yang bisa, lebih mudah. Jadi ada menu pilihan akun Gmail untuk registrasi, nanti tinggal ikuti saja tahapnya, nanti sampai pada Bapak Ibu masuk di aplikasi Netlitik. Di sini Bapak Ibu, Netlitik ini, eee, Netlitik is a community supported text and social networks analyzer for social media researchers and educators to study public discourse on social media sites. Jadi, ini adalah tools yang digunakan untuk melakukan analisis teks dan juga jaringan media, jaringan sosial di media sosial, seperti itu. Nah, sebagai pengenalan Bapak Ibu di sini, kita bisa mengambil data dari, beberapa platform bisa kita lihat di sini data collection-nya dari Twitter, dari YouTube ada RSS feed, ada text file, cloud storage, dan ada Reddit. Nah, Bapak Ibu, yang terutama untuk pengenalan kali ini kita pahami dulu tentang new dataset dan my dataset. My dataset ini adalah data yang sudah kita miliki dari, eee, apa namanya, proses-proses, penggunaan Netlitik penggalian data atau mencari data dan analisis yang sudah kita lakukan, sudah punya dataset. Sementara untuk new dataset, ini adalah ketika kita akan menggunakan Netlitik untuk, apa namanya, eee melakukan, analisis. Nah, seperti itu. Ini pengenalan Bapak Ibu seperti yang disampaikan di awal tadi, Twitter, YouTube, Google Sheet, text file, RSS, dan Reddit kita bisa mau YouTube, mau Google Sheet, text file, atau apa. Misalkan kita menggunakan Twitter Bapak Ibu, di sini kita mau menganalisis misalkan tentang vaksin begitu, sekarang memang sedang program vaksin. Vaksin ini kita bisa menggunakan data set namanya vaksin misalkan, kemudian kita menggunakan keyword di sini, keyword apa yang akan kita, cari datasetnya yang kita butuhkan. Misalkan vaksin, kemudian jangan lupa di sini sudah ada aturan dan sudah ditulis di bawahnya, eee, menggunakan OR dan dalam kurung, misalkan kita menggunakan vaksin, kata vaksin keyword-nya, kemudian vaksinasi, kita bisa menambahkan lagi misalkan di sini, eee anti vaksin atau siap divaksin, seperti itu. Nah, sementara kita gunakan 2 dulu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini, eee, kita menggunakan bahasa apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Kalau Indonesia kita tinggal pilih, kemudian di sini ada located berdasarkan garis, lokasi ya, apa namanya, lintang dan garis bujur. Kemudian sementara ini saya skip dulu Bapak Ibu, karena durasi. Di sini kita import selanjutnya. Nah, dari import itu akan, berproses atau akan loading. Pengambilan data nanti akan muncul eee, seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah, persiapkan sebelumnya. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini, ada jumlah post-nya sebesar ini, kemudian date-nya kapan, masing-masing user namanya siapa, di akun itu siapa saja, apa aja, dan date-nya kapan, date untuk, publikasi atau posting. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, eee, statement atau, caption atau narasi yang mereka tulis. Di sini kita bisa melihat bagaimana opini, jadi ini, bisa kita gunakan untuk menganalisis opini atau isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti itu. Kemudian kita bisa mengunduh melalui Excel atau format Excel dan CSV. Selanjutnya kita masuk ke teks analisis. Di teks analisis ini ada 2, keyword extractor dan manual kategoris. Keyword extractor, Bapak Ibu sebenarnya ketika kita, sesuai tahapan, dari preview tadi, di sini ada menu analyze untuk kita klik untuk menganalisis.
dari keyword ekstraktornya. Nah, dari hasil itu kita akan bisa menghasilkan visualisasinya seperti apa. Di sini tidak ada karena sudah saya klik ya Bapak Ibu, sebagai sudah saya persiapkan sebelumnya. Di sini kita melihat vaksinasi paling besar diikuti vaksin, kemudian diikuti COVID yang akan ini hampir sama ya. Jadi kita bisa melihat semakin besar huruf, semakin besar eee, kata itu diposting. Begitu pula semakin kecil, semakin sedikit kata itu dipost gitu. Nah, kemudian di manual kategoris ini kita bisa melihat visualisasinya akan berbeda karena berdasarkan kategori. Di sini kita bisa melihat. Nah, Bapak Ibu untuk di sini kata-katanya tidak sesuai ya. Ini ada feelings, ini sebenarnya kata-kata yang sudah ada di Netlitik. Nah, kita bisa mengaturnya di sini Bapak Ibu. Kita bisa mengaturnya di edit, create edit kategoris. Nah, di sini kita bisa melihat yang yang tidak dipakai tidak usah diklik. Kalau kita ingin menambah kata baru, kita tinggal tambah di sini, tinggal add kategori seperti itu. Kemudian kita masuk kepada network analysis. Network analysis ini adalah menganalisis jaringan ya. Di sini sama. Pada awalnya di sini muncul klik analysis, kita tinggal klik aja analysis untuk melihat visualisasinya berbeda. Ketika jaringan, di sini visualisasinya berbeda, eee, menunjukkan klaster-klaster yang muncul dari apa, yang related dengan kata-kata yang kita eee, gunakan tadi sebagai keyword. Di sini ada klaster-klaster banyak sekali Bapak Ibu, ada klaster 1, 2, 3 dan ini ada yang berhubungan, ada penjembatannya begitu, diskusi selanjutnya nanti, di tahap selanjutnya, eee, kemudian di sini ada warna untuk mengubah ya, dan kita bisa save image. Kemudian kita masuk atau kembali ke menu utama, di sini kita bisa melihat reportnya. Laporan apa saja yang bisa kita lihat, di sini ada dataset, laporannya adalah post over time, kita bisa save di sini. Jadi kita melihat postingan selama durasi ini seperti apa grafiknya, seperti ini. Kita bisa melihat jumlahnya dan kapan paling banyak begitu. Kemudian di sini top 10 poster, ini postingan paling banyak 10 peringkat, yang pertama Nei Duyana ini ada 14%, kemudian kita juga bisa mendapatkan data top 10 most frequently used word, di sini adalah kata-kata yang paling sering, diunggah atau di-post, ini ada vaksinasi sesuai dengan yang text analysis tadi, yang paling besar hurufnya, kemudian kita bisa melihat top 10 users mention atau replay ini adalah 10 besar akun yang melakukan mention atau replay. Di sini ada, kita bisa lihat dan terakhir adalah image untuk jaringannya kita bisa save. Nah, Bapak Ibu, demikian untuk perkenalan mengenai aplikasi Netlitik yang bisa kita gunakan untuk menganalisis media sosial. Demikian, terima kasih. Selamat